fucking gun! You've always lied to me, John. Hana 2019. Episode sebelumnya kita mengetahui Hana dan Marissa Wiggler sedang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang bernama Max Kaplan. Singkat cerita, Hana dan Marissa langsung masuk ke dalam ruangan kedutaan Amerika Serikat. Bertemu langsung dengan Max Kaplan, menyuruhnya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Dengan begitu, mereka pun langsung mengetahui apa yang dilakukan oleh Max Kaplan. Sungguh tanpa diduga, ternyata dia sedang mengembangkan sebuah teknologi yang berskala tinggi untuk mencari semua orang yang ada di dunia ini. Dan ini menjadi alat yang sangat berbahaya, apalagi Ultra X mengetahui dan mempunyai sistem seperti ini. Dengan begitu, Hana dan Marissa langsung meminta kepada Max Kaplan untuk menyalin semua algoritma yang ada di tempat ini, karena tempat ini harus dihancurkan dengan segera. Tetapi Max dengan secara diam-diam dia memijit tombol darurat. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Hana dan Marissa akan selamat? Kita bahas sampai tuntas. Execute! Marissa! How bad are you? Come on. Season 3 episode 5. Marissa Wiggler yang berhasil loloskan diri dari kedutaan menemukan keadaan Nathan yang sudah terikat, dan si Sandy yang dari Agent Ultra X telah melarikan diri, sehingga Sandy langsung melaporkan situasi. Mereka pun harus bergegas karena para pasukan khusus sudah dikirim ke tempat ini. Marissa yang sudah mempunyai firasat bahwa dia akan disergap oleh para pasukan khusus mempersiapkan bom molotov untuk bisa melarikan diri. Akhirnya penyerangan pun telah dimulai. Di hari yang sangat indah, si bocil tiba-tiba saja terbangun tanpa sepengetahuan ayahnya, Abbas Naziri. Karena ada seekor anjing yang sangat lucu, sehingga dia pun merasa ingin bermain dengan anjing tersebut. Dengan tanpa sadar, si bocil telah melewati batas yang telah dibuat oleh Abbas. Sedangkan di sisi yang lain, Hana yang telah ditangkap oleh Gordon bersama para Ultra X, keadaannya sudah terluka. Hana yang sekarang sudah tidak bisa apa-apa karena seluruh para prajurit yang sekarang difokuskan untuk menjaga Hana. Gordon Evans langsung melakukan interogasi kepada Hana apa yang telah diperbuat oleh dirinya kepada anaknya Marissa Wiggler, sehingga Marissa sekarang membangkang kepada keluarga karena Gordon Evans menginginkan Marissa Wiggler menjadi direktur utama Ultra X. Turn my daughter against me. Kembali lagi kepada Marissa Wiggler dan Nathan. Dia telah berhasil lolos dari persembunyian dan sekarang menuju suatu tempat yang telah disediakan oleh Marissa, sebuah hotel terpencil untuk bisa menyiapkan sesuatu. Karena semua algoritma dan data yang telah dicuri dari kedutaan, dia langsung membuka file tersebut untuk bisa dipublikasikan ke mata dunia. Namun sangat disayangkan, ternyata file tersebut telah terkunci dan terenkrip dan hanya bisa dibuka oleh Max Kaplan yang sekarang sudah meninggal. Kemudian Gordon Evans langsung memberikan sebuah foto yang bernama Katerina.
Dia adalah orang yang pernah dilindungi oleh Hana ketika menjalankan sebuah misi. Bukan hanya itu, maka Gordon Evans langsung bertanya di manakah Abbas Naziri. Seketika Hana langsung menyerang. Di sisi lain, kita melihat bahwa Terry Miller yang sekarang sudah menjadi operator yang ada di Wina, Austria. Semua para operator termasuk Miller melihat kedatangan John Carmichael di suatu tempat karena CCTV telah mengintainya. Ternyata John Carmichael telah datang ke sebuah warnet untuk login menghubungi seseorang. Yang pasti itu adalah Marissa Wigler. Dengan tanpa sepengetahuan, tiba-tiba saja Marissa langsung terkejut. John Carmichael melakukan video call. Where are you? Train station. I'm at a dead end. I've got nothing. John Carmichael langsung menceritakan kepada Marissa Wigler bahwa dia mendapatkan sebuah masalah. Bahkan kita harus bisa saling membantu. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Alright. Where do we meet? Kembali lagi kepada Hana, di mana dia yang sekarang sudah tidak berdaya karena pengamanan yang sangat ketat sekali. Seluruh para penjaga di sini benar-benar difokuskan untuk menjaga Hana supaya dia tidak berulah. Dikasih makanan seperti biasa untuk bisa mengisi tenaga yang seadanya. Tetapi Hana sekarang masih berpikir untuk bisa keluar dan menghitung langkah si pelayan. Dia mengetahui ada seseorang yang lain di tempat ini yang sedang dikurung juga. Selang beberapa lama kemudian, John Carmichael yang sekarang sudah beranjak untuk bertemu dengan Marissa Wigler. Dia datang ke sebuah stasiun untuk menemuinya di suatu tempat. Akan tetapi, tiba-tiba saja John Carmichael bertemu dengan seorang agen bernama Sandy. Maybe we're headed in the same direction. Everything you said at the Meadows. Sandy, I can explain. I did that because you trained me to do so. Di sisi lain, Marissa Wigler yang sekarang belum menyadari bahwa John Carmichael sekarang ada di bawah tangan Ultra X, di mana Marissa dan Nathan, dia yang sudah bergerak menuju suatu tempat yang telah ditentukan oleh John Carmichael. Di tengah-tengah perjalanan, Nathan langsung melakukan pembicaraan bersama Marissa Wigler. Kenapa tidak langsung datang ke kedutaan yang baru untuk bisa melaporkan apa yang telah terjadi oleh Gordon Evans? Namun Marissa mengatakan, kita tidak mengetahui siapa yang harus dipercaya dalam kedutaan dan ini pasti nilainya 0. You have no idea who they really are. I'm not hungry. Sampai saat ini, Hana belum bisa melakukan apa-apa karena betul saja Gordon Evans mendapatkan sebuah pengamanan yang sangat super ketat. Dia membawa sebuah laptop di depan Hana yang sekarang melihat kepada laptop tersebut. Terlihatlah ada seorang wanita, ternyata itu adalah Marissa Wigler yang sekarang sudah diintel oleh Gordon Evans. Mereka langsung datang ke sebuah tempat bertemu dengan John Carmichael. Tanpa sadar, John yang sekarang sudah pucat minta ampun karena dia telah diteror oleh Ultra X. Namun Marissa Wigler belum bisa menyadari ini semua adalah jebakan. Singkat cerita, John langsung membuka sebuah laptop yang telah dibawa oleh dirinya, mengatakan bahwa ini adalah kode akses untuk mengambil alih semua para agen. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah penyadap. What's this? The fuck is this? Get your head targets eliminated on your orders. Sungguh tanpa diduga, Marissa Wigler langsung berhadapan dengan Gordon Evans. Bahkan seluruh para agennya ada di berbagai negara telah dipercaya oleh Marissa Wigler. Sekarang tidak sempat untuk menjelaskan semuanya karena Gordon Evans terus saja bertanya kepada Marissa Wigler untuk bisa memimpin semua Ultra X. Tetapi karena kekejian sang ayah, dia pun memilih untuk menolak. Fucking gun! You've always lied to me, John. Sesuai dengan dugaan Hana,
ternyata beberapa langkah yang telah dihitung setiap si pelayan datang. Dia pun langsung masuk ke saluran udara untuk melihat apa yang terjadi di ruangan sebelah. Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah Max Kaplan yang telah diselamatkan oleh mereka, sehingga punya putusan bahwa Max Kaplan akan selamat. Namun Hana harus keluar terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain kita melihat Abbas Naziri bersama anaknya yang sekarang sedang sarapan pagi. Tapi anaknya tidak mau makan karena rasanya seperti tai, sehingga anaknya pun langsung pergi karena tidak mau makan makanan ini. Melihat apa yang dilakukan oleh anaknya, Naziri sangatlah iba dan malu terhadap yang punya kontrakan. Sudah diberi makan malah minta sesuatu. Dan ini semua kelakuannya tidak beretika. Mendengar apa yang dilakukan oleh yang punya kontrakan, akhirnya Naziri langsung mencari anaknya, tetapi tiba-tiba saja menghilang. Nadia! Nadia! Aduh, situasi pun semakin genting. Seluruh konco Ultra X telah mengetahui keberadaan Naziri yang sekarang di suatu tempat. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Abbas Naziri telah menemukan anaknya yang sekarang sedang melamun di tengah-tengah hutan. Naziri langsung menyatakan kepada anaknya, dia meminta maaf apa yang telah terjadi. Wow. Entah apa yang dilakukan oleh Gordon Evans kepada Hana, sampai-sampai Hana akan hilang kendali. Kemudian secara tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menemui Hana, yaitu Gordon Evans. Dengan muka yang sangat murka, di mana Gordon Evans sudah hilang kesabaran karena dia telah mengacau cukup jauh. Dengan begitu Gordon langsung mengatakan kepada Hana bahwa sekarang dia tidak akan pernah main-main lagi. Semua target yang telah diluncurkan telah terbunuh. Hanya satu, yaitu Abbas Naziri. Sekarang seluruh para tim Ultra X telah menemukan Abbas Naziri di mana sebuah drone yang telah diterbangkan di suatu tempat terpencil, dan sekarang mereka telah mengetahui lokasi Abbas Naziri dengan ancaman di manakah Marissa Wigler sekarang. Where's my daughter? Cosmopolitan Hotel, room 100. Please don't hurt them. Kemudian sekarang kita akan melihat Marissa Wigler yang terkena tembakan atas pertemuan bersama John Carmichael. Dia langsung diperban dibantu oleh Nathan. Kemudian Marissa Wigler langsung mengatakan kepada Nathan, kita harus bergegas dan pergi dari tempat ini. Yang pasti seseorang akan datang deh. Marissa, it's me. Meet me in the churchyard opposite. Sungguh tanpa diduga, ternyata Hana langsung mengatakan kepada Marissa Wigler, dia benar-benar telah mengetahui keberadaan Abbas Naziri. Bahkan sekarang Hana langsung dipasang alat penyadap untuk bertemu langsung bersama Marissa Wigler, karena mereka berdua harus bisa bertemu. Hana yang sekarang mendapatkan sebuah misi dari Ultra X untuk membujuk Marissa Wigler supaya datang ke suatu tempat. Akhirnya pertemuan mereka akan diadakan di tempat tengah-tengah bangunan. Mereka pun sudah mulai bergerak. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Hana dan Marissa Wigler telah bertemu di tempat ini. They found Abbas and drone footage. I'm wearing a wire. And is he listening? Hana langsung mengatakan minta maaf kepada Marissa Wigler karena Abbas Naziri dan anaknya telah diketahui keberadaan oleh para Ultra X, sehingga pada akhirnya Hana dengan berat hati mengatakan Marissa ada di mana, dan semua sekeliling kita sekarang sudah ditutup oleh pasukan khusus. Hana mengatakan kepada Marissa, sekarang sudah berakhir, tidak ada jalan keluar, tidak ada untuk mundur, tetapi kita semua tidak bisa melawan. Yang ada satu pilihan adalah bergabung bersama Ultra X. Kata-kata pesimis dari Hana membuat Marissa pun menjadi sangat kecewa.
tetapi Hana memberikan sebuah kode kepada Marissa. Walk with me, please. Please. Join us. Oh, di akhir episode ini, Hana memberikan sebuah kode dengan menuliskan di telapak tangannya bahwa Max Kaplan masih hidup. Dia adalah satu-satunya kunci yang bisa membuka semua file algoritma, di mana itu adalah file yang akan dibuktikan ke mata dunia dan menghancurkan untuk Ultra X selama-lamanya. Wah, mengerikan sekali. Bagaimanakah tanggapan kalian semua para penonton setia Kadia GC? Silakan tulis di kolom komentar. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika Marissa Wigler dan Hana masuk ke dalam perangkap Gordon Evans, mereka masuk ke dalam permainannya, apakah mereka akan berhasil untuk bisa membuka enskrip dari data algoritma tersebut? Yang pasti kita semua belum tahu. Oke lah kalau begitu, jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.